Selanjutnya, studi kasus. Strategi penanganan pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan sapi melalui teknologi biogas. Yang pertama, menentukan struktur keterkaitan antara kendala yang menyebabkan rendahnya penerapan teknologi biogas di kalangan kelompok tani ternak. Yang kedua, membuat diagram klasifikasi elemen tujuan untuk menentukan prioritas target yang harus didahulukan. Untuk ISM System, yang pertama nama elemen, kebutuhan pengembangan. Hubungan kontekstualnya yaitu sub-elemen kebutuhan yang satu mendukung terpenuhinya sub-elemen kebutuhan yang lain. Yang kedua yaitu kendala atau masalah. Hubungan kontekstualnya yaitu sub-elemen kendala yang satu menyebabkan sub-elemen kendala yang lain. Yang ketiga, perubahan yang diinginkan. Hubungan kontekstualnya yaitu sub-elemen perubahan yang satu menyebabkan atau mendorong sub-elemen perubahan yang lain. Yang terakhir yaitu tujuan. Sub-elemen tujuan yang satu memberikan kontribusi tercapainya sub-elemen tujuan yang lain. Dalam konteks ini, setiap jenis elemen kebutuhan, pengembangan, kendala atau masalah, perubahan yang diinginkan, dan tujuan dianalisis berdasarkan hubungan kontekstualnya. Sub-elemen kebutuhan dapat saling mendukung pemenuhannya. Sub-elemen kendala bisa saling menyebabkan munculnya kendala lain. Sub-elemen perubahan dapat mendorong perubahan lain, dan sub-elemen tujuan dapat saling berkontribusi terhadap tercapainya tujuan lain. Baik, selanjutnya ada identifikasi sub-elemen kebutuhan. Jadi, langkah pertama dalam analisis ini adalah mengidentifikasi apa saja kebutuhan-kebutuhan dalam penerapan teknologi biogas pada kelompok tani ternak. Berdasarkan studi yang dilakukan terintegrasi ada 9 subelemen. Jadi dari 9 subelemen ini masuk beberapa aspek. Pertama ada aspek SDM dan teknik ke subelemen B1 dan B2. Lalu ada aspek pendukung di elemen B3, B4, dan B5. Lanjut ada aspek finansial dan manajerial di elemen B6 dan B7. Dan yang terakhir ada aspek lingkungan dan hasilnya. Jadi B8 untuk pemanfaatan limbah ternak dan yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan petani di B9-nya. Setelah elemen diidentifikasi, kita menggunakan metrik SSIM untuk menentukan hubungan kontekstual antara elemen ke I dan ke E berdasarkan pendapat. Nah, tabel ini akan menjawab pertanyaan apakah elemen sub-elemen kebutuhan I juga akan mempunyai sub-elemen ke J atau sebaliknya atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, maksudnya adalah data mentah kualitatif yang menggambarkan persepsi pakar mengenai persepsi kami, maksudnya mengenai keterkaitan antara kebutuhan tersebut. Nah, dari data SSIM ini kita konversi menjadi angka biner 0 dan 1 dalam reliability matrix untuk perhitungan kuantitatifnya. Nah, poin penting ini yang harus dilihat di sini adalah ada dua kolom yaitu E2 kolom atau baris terakhir, yaitu ada driver power ini dan dependent di sini. Nah, kalau driver power, kalau semakin tinggi angkanya, semakin kuat elemen tersebut mempengaruhi elemen lainnya. Di sini tuh temuan elemen yang tinggi itu ada di B1, B3, sama B4-nya. Jadi diartikan bahwa elemen ini tuh penyebab utama dari keseluruhan. Terus ada dependent atau ketergantungan angka. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin elemen tersebut tergantung pada elemen lain. Jadi yang paling tinggi itu ada di ke-9-nya. Jadi artinya kesejahteraan adalah hasil akhir yang sangat bergantung pada terpenuhinya elemen lain. Kita dapat menentukan struktur relasi antar sub elemen kebutuhan berdasarkan kolom dependent ya. Jadi peningkatan kesejahteraan B9 menjadi pemicu awal yang mendorong perlunya pembinaan dan pengolahan limbah B7 dan B8. Nah, agar kegiatan tersebut terkelola dibutuhkan penguatan kelembagaan, yaitu di B3. Nah, keberadaan kelembagaan itu selanjutnya mempengaruhi kebutuhan akan dukungan peralatan dan modal di B4 dan B6.
Nah, tersedianya fasilitasi ini kemudian menuntut adanya keterampilan teknis dan akses pasar yang ada di elemen B2 dan B5 yang pada akhirnya bermuara pada perlunya fondasi pengetahuan teknis B1 yang matang. Selanjutnya ada diagram klasifikasi elemen kebutuhan. Nah, grafik ini memvisualisasikan posisi setiap elemen berdasarkan driver power dosen bunyi dan dependen sumbu X. Nah, diagram ini menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu ada independen, kiri atas ini adalah variabel kunci atau penggerak utama. Di sini kita melihat B1 pengetahuan, B3 pengembangan, dan B4 itu peralatan. Nah, elemen ini memiliki daya dorong kuat tapi ketergantungan rendah. Nah, yang kedua itu ada linkage atau kanan atas. Elemen yang labil, mempengaruhi sekaligus dipengaruhi. Terus ada 3 autonomous, kiri bawah. Elemen yang hubungannya lemah dengan sistem, B5 dan B6. Terus ada dependent, dan bawah ini adalah output atau hasil sistem, terlihat jelas B9 kesejahteraan dan B8 pemanfaatan limbah. Ada di sini. Mereka tidak bisa diperbaiki secara langsung tanpa membenahi sektor independennya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yaitu ada elemen kendala atau masalah di sini, yaitu elemen kendala atau masalah menerapkan teknologi biogas pada kelompok tani ternak. Yang pertama, rendahnya pengetahuan mengenai manfaat dan prinsip kerja teknologi biogas. Kedua, rendahnya keterampilan dalam pengoperasian dan pemeliharaan instalasi biogas. Ketiga, lemahnya kelembagaan kelompok tani ternak. Keempat, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung instalasi biogas. Kelima, keterbatasan akses informasi pasar terhadap produk turunan biogas. Keenam, rendahnya akses pembiayaan dan dukungan subsidi. Ketujuh, rendahnya pendampingan teknis dan monitoring berkelanjutan. Kedelapan, tidak optimalnya pengelolaan limbah ternak sebagai bahan baku. Kesembilan, rendahnya motivasi dan kemampuan petani untuk mengadopsi teknologi biogas. Next, di sini ada hasil SSIM dari subelemen kendala itu sendiri, yaitu hubungan antar subelemen kendala dianalisis menggunakan simbol V, A, X, dan 0 untuk menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh. Hasil SSIM pada tabel menunjukkan bahwa setiap subelemen memiliki tingkat keterhubungan yang berbeda, di mana beberapa elemen saling mempengaruhi secara dua arah. X, sementara beberapa lainnya hanya dipengaruhi atau hanya mempengaruhi elemen lain, W atau A. Pola hubungan ini menjadi dasar penting untuk memahami struktur keterkaitan dalam sistem, terutama dalam menentukan elemen mana yang memiliki posisi dominan dan mana yang bersifat reaktif. Next, selanjutnya yaitu SSIM dikonversi menjadi RM sehingga seluruh hubungan kualitatif berubah menjadi nilai kuantitatif 1 dan 0. Melalui RM dapat terlihat dengan jelas jumlah elemen yang dapat dijangkau, keterkaitan serta total driver point tiap subelemen berdasarkan hasil RM. Elemen-elemen tertentu seperti K1, K2, K3, dan K4 memiliki driver point tinggi, yang berarti bahwa elemen tersebut menjadi pendorong utama dalam sistem dan mempengaruhi banyak elemen lainnya. Sementara itu, elemen seperti K8 dan K9 memiliki driver power lebih rendah, menunjukkan bahwa elemen tersebut lebih dipengaruhi daripada mempengaruhi. Informasi ini sangat penting untuk menentukan prioritas intervensi karena elemen dengan driver power tinggi perlu diperhatikan lebih dahulu dalam perencanaan strategi, sedangkan elemen dengan dependence tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan perubahan dalam sistem. Next, ada pembahasan ringkas struktur hierarki dan diagram klasifikasi elemen kendala. Yang pertama ada ringkas struktur hierarki. Struktur hierarki menunjukkan alur penyebab masalah dari akar hingga puncak. Pada level terbawah, K9, sebagai rendahnya motivasi petani menjadi akar masalah yang memicu kendala lain, seperti kurangnya pendampingan teknis K7 dan buruknya pengelolaan limbah K8. Naik ke level lebih tinggi, tampak kendala terkait organisasi, fasilitas, serta kapasitas petani K3, K4, K2, K6, dan K5.
yang semuanya berujung pada masalah puncak yaitu rendahnya pengetahuan K1. Alur ini menunjukkan bahwa semakin ke atas masalah bersifat semakin kompleks dan merupakan akumulasi dari hambatan di level bawah. Selanjutnya yaitu ada diagram klasifikasi elemen kendala. Mempertegas posisi setiap elemen berdasarkan driver power dan dependence, elemen seperti K1 berada di kuadran independen, menunjukkan bahwa elemen ini berpengaruh besar namun tidak banyak dipengaruhi. Elemen seperti K3, K4, dan K7 berada di kuadran linkage, menandakan hubungan timbal balik yang kuat dan sensitif terhadap perubahan. Sementara itu, K8 dan K9 masuk kuadran dependen, menunjukkan bahwa kendala ini merupakan dampak dari elemen lain yang lebih dominan. Secara keseluruhan, kedua analisis ini membantu mengidentifikasi akan masalah, elemen kunci penggerak, serta elemen yang menjadi dampak sehingga strategi perbaikan dapat difokuskan pada titik yang paling mempengaruhi sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen perubahan. Elemen perubahan yang diinginkan dalam peningkatan penerapan teknologi biogas di dalam teknik pertanian. Yang pertama itu P1, meningkatnya pengetahuan mengenai manfaat teknologi biogas. P2, meningkatnya keterampilan dalam pengoperasian dan pemeliharaan instalasi biogas. Yang ketiga itu menguatnya kelembagaan kelompok tani ternak. P4, tersedianya sarana dan prasarana mendukung instalasi biogas. P5, terbukanya akses informasi pasar produk turunan biogas. P6, tersedianya akses pembiayaan, subsidi dan insentif pemerintah. Untuk P7 itu meningkatnya pendampingan teknis dan monitoring berkelanjutan. P8, optimalnya pemanfaatan limbah ternak sebagai bahan baku biogas. Untuk yang terakhir yaitu P9, meningkatnya motivasi dan partisipasi petani dalam penerapan teknologi biogas. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu SSIM, yaitu Structural Self Interaction Matrix. Berdasarkan SSIM yang ditampilkan, hubungan antar subelemen perubahan P1 hingga P9 diuji menggunakan simbol P, A, X, dan O yang menggambarkan arah pengaruh antar elemen. Pada mesin terlihat bahwa beberapa elemen memiliki pengaruh kuat terhadap elemen lainnya. Misalnya, P1 menunjukkan simbol V terhadap P2, P3, dan P4 yang berarti P1 mendorong terjadinya perubahan pada ketiga elemen tersebut. Sebaliknya, pada baris P4 terdapat beberapa simbol A menunjukkan bahwa elemen tersebut mengaruhi oleh elemen lain seperti P3 dan P5. SSIM ini membantu mengidentifikasi elemen mana yang menjadi penggerak utama atau disebut juga dengan driver dan elemen mana yang lebih bersifat responsif atau dependen. Secara umum, pola SSIM pada data ini menegaskan adanya elemen yang saling mempengaruhi secara kuat, khususnya pada P7, P8, P9, dan P1. Yang memiliki banyak hubungan dua arah sehingga berpotensi menjadi elemen berpenghubung yang kompleks. Untuk yang selanjutnya yaitu RM atau disebut juga dengan reliability matrix. Hasil SSIM yang sebelumnya itu kemudian dikonversi menjadi metrik tercapaian RM yang terdiri dari angka 0 dan 1. Untuk menentukan hubungan langsung atau tidak langsung antara elemen. Pada RM terlihat bahwa elemen P1 memiliki nilai driver power 9, artinya elemen ini mengaruhi hampir semua elemen lain. Hal ini konsisten dengan SSIM di mana P1 banyak memberikan arah hubungan V, sementara itu tingkat ketergantungan tertinggi di P9 terlihat pada elemen seperti P7, P8, P9, dan P1, menunjukkan bahwa elemen ini sangat dipengaruhi oleh banyak elemen lain. RM juga menunjukkan bahwa elemen P5, P6 memiliki driver power rendah 4 dan dependence tinggi 6 dan 7, sehingga cenderung bersifat dependen. Secara keseluruhan, RM memberikan gambaran kuantitatif yang memperjelas posisi setiap elemen dan struktur hubungan yang sebelumnya dianalisis dalam SSIM. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur hierarki antar subelemen perubahan. Untuk yang level 1 itu P7, P8, P9, level 2 P6, level 3 P4, level 4 P2, P3 P5, dan level yang terakhir yaitu level 5 yaitu P1. Untuk selanjutnya yaitu diagram klasifikasi elemen perubahan. Untuk diagram ini sendiri yaitu menempatkan elemen-elemen perubahan sesuai nilai driver power dan dependence. Pada kuadran independen, terlihat elemen seperti P1 yang memiliki driver power tinggi namun dependence rendah. Ini menjadikan P1 sebagai faktor pendorong utama yang harus mendapat prioritas dalam strategi perubahan. Pada kuadran linkage, terdapat elemen seperti P7, P8, P9 yang memiliki driver power dan dependence sama-sama tinggi.
Elemen-elemen ini bersifat tidak stabil, perubahan pada elemen lain akan mempengaruhi perubahan dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pola hubungan silang pada SSIM dan nilai RM yang tinggi. Pada kuadran dependen terdapat elemen seperti P4, P5, P6 yang ditandai dengan driver power rendah tapi dependence tinggi. Artinya, mereka tidak menggerakkan elemen lain namun sangat berpengaruh dan faktor eksternal. Kuadran autonomous tidak berisi elemen apapun, menandakan bahwa semua elemen dalam sistem memiliki keterkaitan satu sama lain. Baik, selanjutnya ada elemen tujuan. Elemen tujuan peningkatan penerapan teknologi biogas pada kelompok tani ternak. Yang pertama ada T1, terwujudnya peningkatan pengetahuan mengenai manfaat teknologi biogas. Yang kedua ada T2, terwujudnya peningkatan keterampilan teknis, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi biogas. T3, terwujudnya kelembagaan kelompok tani ternak yang kuat dan berfungsi optimal. T4, terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi biogas. T5, terwujudnya pemanfaatan dan akses pasar terhadap produk turunan biogas. T6, terwujudnya dukungan pembiayaan subsidi dan insentif pendukung teknologi biogas. T7, terwujudnya program pendampingan teknis serta monitoring berkelanjutan. T8, terwujudnya pengelolaan limbah ternak yang optimal sebagai bahan baku biogas. T9, terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian energi kelompok tani ternak. Selanjutnya ada tabel SSIM. Dapat terlihat bahwa masing-masing subelemen memiliki pola interaksi berbeda sesuai pengaruhnya terhadap tujuan secara keseluruhan. Misalnya beberapa elemen seperti T1, T2, dan T3 cenderung memiliki banyak simbol V, artinya mereka lebih banyak memberikan pengaruh terhadap elemen lain. Elemen seperti T8 terlihat lebih banyak menerima pengaruh, yaitu banyak simbol A terhadap elemen tertentu. Adanya simbol X menunjukkan hubungan timbal balik misalnya antara T1 dengan T2 atau T3 dengan T6, yang berarti keduanya saling memberikan dampak. Melalui SSIM ini, struktur hubungan antar elemen dapat dipetakan sehingga memudahkan proses transformasi ke dalam matriks ketercapaian atau RM. Selanjutnya RM. Berdasarkan hasil RM, terlihat bahwa subelemen T3 memiliki driver power tertinggi sehingga menjadi elemen yang paling berpengaruh dalam sistem. Sementara sebagian besar elemen lainnya seperti T1, T2, T4, T5, T6, dan T9 berada pada tingkat pengaruh sedang. Di sisi lain, elemen T7, T8, dan T9 menunjukkan tingkat ketergantungan paling tinggi, yang berarti elemen-elemen tersebut lebih dipengaruhi oleh elemen lain daripada memberikan pengaruh. Secara keseluruhan, RM menunjukkan bahwa T3 merupakan penggerak utama, sedangkan elemen yang memiliki dependensi besar menjadi hasil akhir yang dipengaruhi oleh banyak faktor struktur ISM. Selanjutnya, struktur hierarki antar subelemen tujuan. Pada level 1 itu terdapat T2, T7, T8, T9. Pada level 2 terdapat T1 dan T3. Pada level 3 terdapat T4, T6. Dan level 4 itu T5. Tujuan T5 hanya dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan apabila semua tujuan strategis antara di level 3, T4, dan T6 telah terpenuhi. Tujuan ini merepresentasikan outcome tertinggi yang diinginkan. Tujuan T4 dan T6 adalah faktor pendorong utama yang secara langsung mempengaruhi dan memastikan terwujudnya tujuan puncak atau final di level 4. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan T1 dan T3 merupakan manifestasi awal dari level 1. Dua tujuan ini bekerja secara simultan untuk mendorong dan memfasilitasi pencapaian tujuan di level 3. Tujuan-tujuan dasar pendukung yang paling luas cakupannya. Pencapaian keempat tujuan ini secara kolektif menjadi input esensial yang menentukan keberhasilan tujuan di level 2. Berikut merupakan diagram klasifikasi elemen tujuan. Pada diagram ini,
pada diagram ini T3 itu menduduki di linkage, yaitu rank level tertinggi pada driver power. Terdapat rekomendasi strategis pada elemen tujuan, yaitu memprioritaskan penguatan kelembagaan kelompok tani, yaitu T3. Mengimplementasikan program pendampingan berkelanjutan, yaitu T7. Pastikan ketersediaan dukungan pembiayaan T6. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota T1 dan T2. Fokus pada hasil akhir, kesejahteraan, dan kemandirian energi, yaitu T9. Untuk kesimpulan, terdapat 4 elemen yang dikaji untuk mengetahui hubungan kontekstual dalam penerapan teknologi biogas pada kelompok tani ternak, yaitu yang pertama elemen kebutuhan pengembangan 6 level, elemen kendala atau masalah 7 level, elemen perubahan yang diinginkan 8 level, elemen tujuan 6 level. Yang pertama, subelemen kunci kebutuhan pengembangan. Subelemen kunci pada elemen kebutuhan pengembangan ditunjukkan oleh B3, penguatan kelembagaan kelompok tani ternak. Subelemen ini memiliki driver power tertinggi dan berada pada daerah linkage yang berarti sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan lain dalam sistem penerapan teknologi biogas. Artinya, penguatan kelembagaan menjadi fondasi utama untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan teknis, sarpras, pendampingan, dan aspek pendukung lainnya. Yang kedua yaitu subelemen kunci kendala atau masalah. Berdasarkan hasil analisis ISM, subelemen kendala kunci adalah K3, rendahnya keterampilan teknis pengoperasian dan pemeliharaan biogas. K3 memiliki driver power tertinggi dan berada pada daerah linkage, sehingga menjadi akar permasalahan utama yang harus ditangani terlebih dahulu. Perbaikan pada K3 akan mendorong perbaikan kendala lain, seperti ketidakstabilan produksi, kerusakan instasi, rendahnya efisiensi, pemanfaatan, dan hambatan operasional lainnya. Dengan demikian, K3 merupakan kendala prioritas utama dalam penerapan teknologi biogas. Selanjutnya yaitu subelemen kunci perubahan yang diinginkan. Subelemen perubahan kunci yang mempengaruhi perubahan lainnya adalah P7, akses pembiayaan atau bantuan modal. P8, stabilitas produksi biogas melalui pengelolaan limbah ternak. Yang ketiga, P9, program pendampingan teknis dan monitoring berkelanjutan. Ketiganya berada pada posisi pengaruh tinggi dan termasuk dalam daerah linkage, sehingga perubahan di 3 aspek ini akan memberikan dampak paling signifikan terhadap keseluruhan perubahan sistem penerapan biogas. Yang ketiga yaitu subelemen kunci tujuan yang akan dicapai. Subelemen tujuan kunci adalah T3, terwujudnya kelembagaan kelompok tani ternak yang kuat dan berfungsi optimal. T3 memiliki pengaruh tinggi driver dalam struktur tujuan, sehingga pencapaiannya akan mendorong tercapainya tujuan lainnya. Dengan terwujudnya kelembagaan yang kuat, maka terkait peningkatan pengetahuan, ketersediaan sarpras, akses pasar, pembiayaan, dan pengelolaan limbah akan lebih mudah dicapai. Inti kesimpulannya yang pertama, penguatan kelembagaan B3 adalah fondasi utama pada elemen kebutuhan. Yang kedua, kendala prioritas yang harus ditangani terlebih dahulu adalah rendahnya keterampilan teknis K3. Yang ketiga yaitu perubahan kunci yang mendorong perbaikan sistem adalah akses pembiayaan atau P7, stabilisasi produksi P8, dan pendampingan berkelanjutan P9. Yang keempat, tujuan kunci yang mempengaruhi tujuan lain adalah penguatan kelembagaan kelompok T3. Yang terakhir, dengan terpenuhinya elemen-elemen kunci tersebut, penerapan teknologi biogas akan berjalan optimal dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.